Halo, selamat pagi pecinta ikan hias koki terutamanya. Kali ini saya akan review tentang akuarium ikan mas koki. Ini adalah akuarium pertama yang saya bikin dan ini kurang lebih baru 5 hari dari setting filter sampai dengan diisi ikan. Dan alhamdulillah sampai hari ini ikannya masih pada hidup. Untuk pemula-pemula memang untuk cookies sendiri itu agak susah-susah gampang dalam perawatannya. Nah, ini adalah percobaan pertama akuarium yang baru aja disetting selama 5 hari. Media-medianya yang saya pakai antara lain adalah filternya masih pakai filter atas, dan juga di sini pakai power heads yang masih ukuran SPA 380. Terus juga di sini ada apa namanya, gelembung udara buat nambah oksigen, sama dikasih aksesori dekorasi batu-batu aja sih. Akuarium saya punya ini adalah ukuran 80 kali 30 kali 30. Sebenarnya akuariumnya lumayan besar, dan saya pikir setelah tanya-tanya teman dan lihat-lihat rekomendasi bahwa filternya ini terlalu kecil, jadi tidak tidak bisa apa namanya, sesuai dengan jumlah air. Berhubung saya masih pemula, saya mau bagi informasi atau bagi pengalaman dulu nih, bagaimana setting awal bagi pemula khususnya ya. Mungkin bagi yang sudah berpengalaman ini merupakan hal yang sederhana banget kali ya. Eh, yang saya setting di sini, nah ini tadi yang saya bilang ini adalah filternya. Ini saya pakai filter yang filter di atas ya. Nah, filternya ini terdiri dari eh, ada busanya. Terus saya juga pakai di sini ada yang namanya arang aktif, dan di bawahnya ini adalah keramik yang seperti ini. Gunanya ini untuk apa namanya, mencegahkan bakteri-bakteri baik. Nah, ini filternya tadi. Sementara power hand yang saya pakai adalah power hand yang ukurannya SP380. Ini sebenarnya saya beli dari toko akuarium ya. Saya tanya ke mereka bahwa apa sih filter yang buat akuarium. Nah, dia kasih satu set terdiri dari filter yang tadi hand sorry apa namanya, power hand sama filter yang di atas ini. Nah, seperti itu. Terus juga di sini saya pakai gelembung ya, mesin untuk menghasil gelembung udara. Di sini uh, mesinnya kurang lebih ya seperti ini. Saya pakai yang merek Candila ya, bisa di sini KD 999. Nah, di sini selain itu, selain tadi filter, saya juga pakai untuk penerangan atau pencahayaan. Saya pakai lampu, ini lampu seperti ini, LED strip. Ini banyak di toko-toko akuarium biasa. Nah, berhubung ini juga belum ada kap atas akuarium, jadi saya pakai kayu seadanya seperti ini. Nah, di samping kanannya juga seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Nah, sebenarnya untuk setting akuarium dari awal itu sebenarnya nggak sulit-sulit banget sih. Yang penting kita tanya-tanya dulu sebelum bikin akuarium, cari rekomendasi, cari tahu ke temen, cari tahu dari YouTube, tahu dari grup-grup Facebook pecinta ikan hias dan lain-lain, supaya setting awalnya juga sudah benar. Eh, Walaupun memang saya masih pemula, tapi saya coba untuk membagi informasi ini kepada teman-teman semua yang mau
barangkali mau yang bikin akuarium baru atau misalkan mau setting baru bagi pemula-pemula, khususnya bagi pemula-pemula aja sih ya. Kalau untuk yang sudah pengalaman dan sudah mau apa namanya sudah uh, punya akuarium ikan hias yang udah lebih lama, mungkin informasi ini nggak begitu penting lah. Nah, sebenarnya dari awal setting ya, saya bercerita dulu bahwa saya pesan kaca ke temen itu kurang lebih 2 harian. Nah, setelah 2 harian selesai, kaca jadi ke akuarium yang dikirim, saya apa namanya diamkan dulu selama 1 hari supaya lem-lemnya itu kuat. Nah, setelah lem-lemnya kuat, baru hari berikutnya saya masukin air, ya nggak terlalu penuh, kurang lebih ini batasnya, ini batas airnya. Mungkin dari ukuran tinggi akuarium itu saya sisain 5 cm supaya airnya nggak terlalu penuh. Nah, setelah itu saya diamkan dulu 1 hari airnya supaya airnya mengendap. Karena kebetulan saya pakai air PDAM, dan air PDAM itu kan uh, mengandung banyak apa namanya istilahnya bahan-bahan kimia ya, apalagi namanya kaporit itu. Jadi supaya diendapin dulu supaya nanti ikannya juga airnya itu nggak terlalu banyak bau kaporit buat ikan, karena itu terlalu berbahaya bagi ikan, khususnya ikan koi, koi atau koki seperti yang saya punya ini. Nah, setelah airnya tadi dimasukkan, baru saya setting filternya. Saya beli filter, beli filter yang tadi, filter atas, terus tadi yang apa namanya foreheadnya, sama gelembung, mesin gelembung udaranya. Nah, udah saya tinggal setting. Dan biar teman-teman gak usah ribet untuk gimana sih cara setting filternya, kalau misalkan kalian mau apa namanya mudah, kita minta aja dari toko akuariumnya supaya si filternya itu disetting dulu. Saya juga sama kemarin, jadi si filternya itu setting dulu dari mulai mesin atau power headnya sampai dengan filter atasnya. Cuman nanti uh, saya hanya apa namanya setting di bagian dalaman filternya itu. Jadi pas datang ke rumah saya langsung setting, saya langsung tempel-tempel, dan langsung colokin listrik, jadi deh. Nah, sama juga sama settingan gelembung udara juga sama. Saya beli gelembung udara sama selangnya, sama bandulan juga, dan sudah disettingin dari toko akuariumnya. Jadi tinggal datang ke rumah, tinggal dicolokin listrik, langsung keluar udaranya. Eh, Nah, dari mulai setting filter, setting gelembung udara, sampai dengan pasang lampu LED, sama pasang background bagian belakang akuarium, sampai dekorasi batunya, itu saya belum dikasih ikan dulu. Ikannya belum belilah nanti. Nah, sementara 1 hari saya diamkan dulu, airnya terfilter, baru hari berikutnya saya beli ikan. Beli ikannya juga saya masih beli ikan yang jangan yang terlalu mahal-mahal, belikan yang murah-murah. Nah, di sini juga saya baru pakai ikan, sebenarnya kemarin saya sudah beli ikan sebanyak 10 ekor ya. Sorry sorry, 8 9 ekor lah, kurang lebih 9 ekor. Nah, itu juga ikannya juga nggak yang mahal. Saya beli koki yang harganya 20.000 tiga, ada yang 15.000 satu, dan yang paling mahal ini nih. Ini yang paling mahal ini koki jenis mutiara ya. Ini 30.000 karena ukuran besar. Kalau yang lain-lainnya ini seperti ini itu 20.000 tiga. Terus juga nah, mungkin ini nih, jenis ini 15 ribuan. Nah, kenapa saya pakai yang murah? Karena koki itu kan sangat rentan ya, apalagi akuarium yang baru. Jadi saya, apalagi juga saya pemula, jadi saya belum berani kalau pakai koki-koki yang mahal, koki-koki yang besar gitu. Dan kemarin dari 9 itu ternyata sudah mati dua. Karena apa? Mungkin yang pertama karena eh, si kokinya itu, mungkin yang pas belinya itu ternyata dia lagi sakit kayaknya sih. Mungkin saya kurang teliti beli gitu. Dan juga mungkin karena mereka itu nah, sebenarnya untuk dekorasi saya pakai batu-batu yang seperti ini, batu-batu yang cukup besar ya, batu-batu yang cukup besar, dan apa namanya, warna-warni coklat, merah, marun gitu. Sebenarnya untuk koki itu katanya nggak cocok kalau pakai batu-batu gini, tapi saya pikir buat dekorasi aja sih kayaknya nggak masalah ya.
asal mungkin sering-sering kotornya dibersihin aja. Nah, seperti ini. Nah, itu tadi mungkin sedikit cerita mengenai bagaimana sih cara setting akuarium bagi pemula-pemula, dan terus dicoba aja kalau misalkan memang punya keinginan, punya apa namanya, apalagi kalau misalkan didasari dengan hobi ya. Kebetulan kalau memang saya sih seneng ya ke miara kayak ikan gitu, memang udah hobi, tapi bukan hobi fanatik juga sih, hobi, dan memang senang aja sih lihat-lihat ikan, terutama ikan koki, karena memang saya pecinta ikan koki. Dan bagi teman-teman yang baru mau setting harus bersabar dulu, jangan pengen dulu mau beli koki yang mahal, tapi kita bikin dulu si akuarium itu bagus, dan juga airnya juga bagus, supaya untuk kehidupan si koki juga nanti ke depan itu baik dan nggak mati-mati. Dan nanti mungkin saya akan bikin video-video selanjutnya bagaimana perkembangan koki-koki saya selanjutnya. Sementara untuk info awal atau berbagi pengalaman awal ini cukup di sini aja dulu ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya, mau apa namanya, tanya-tanya gimana sih cara setting atau apa, boleh nanti kita berbagi informasi aja, khususnya bagi pemula-pemula ya. Nanti kalau untuk yang dan saran saya sih bagi teman-teman yang mau setting akuarium dari awal, jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk cari informasi ke siapapun. Dan di sini sekarang sudah banyak media yang kayak Instagram, YouTube, Facebook, itu udah banyak banget pecinta-pecinta ikan hias yang review tentang akuariumnya masing-masing. Mungkin masing-masing pecinta akuarium, pecinta ikan hias itu dia memiliki pengalaman berbeda-beda ya, dan mereka juga memiliki pengalaman bagaimana dengan akuarium ini, akuarium itu, filter itu. Mungkin kita cari informasi yang baik-baik aja gitu. Dan mungkin kalau misalnya kalian mau apa namanya, lebih lebih tahu lah informasi-informasi tentang ikan hias secara umumnya, kalian juga bisa lihat di YouTube orang lain juga sih, nggak masalah. Kita cari informasi dari mana aja ya teman-teman ya. Untuk dari saya sih cukup, nanti sekian dulu. Nanti next video saya juga akan kasih informasi bagaimana sih perkembangan ikan-ikan saya selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like ataupun di komen. Silahkan kita berbagi tentang informasi bagaimana sih ikan atau akuarium ini, supaya ikannya bisa hidup lebih lama dan long life tentunya. Oke, makasih teman-teman atas waktunya. Sekali lagi selamat berjuang selamat untuk mendekorasi akuarium yang diinginkan. Terima kasih. Assalamualaikum.